Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dilimpahkan rezeki yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku bisa upload video lagi ya teman-teman. Setelah kurang lebih 10 hari aku nggak upload semenjak video terakhir aku yang tentang dana darurat itu ya. By the way, jangan salfok ya teman-teman sama tempat pensil aku. Harusnya video ini tuh diuploadnya akhir Februari ya teman-teman, tapi ternyata di luar ekspektasi aku. Jadi kayaknya aku harus memperbaiki tentang manajemen waktu ya teman-teman. Dan kali ini aku mau membuat bullet journal atau yang biasa kita sebut dengan bujo, yang pastinya ini versi ibu rumah tangga ya teman-teman. Dan bujo yang aku buat ini versi sederhana dan simpel aja ya teman-teman, karena aku kan gak jago banget gambar dan aku pakai peralatan yang seadanya aja. Tapi untuk membuat bujo ini aku beli buku jurnal gitu ya teman-teman. Ini tuh bisa di custom nama dan cover sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Kalau teman-teman lagi butuh buku jurnal, mungkin buku ini bisa jadi referensi kalian ya. Seperti biasa, linknya aku taruh di description box. Nah, ini aku bikin cover ya teman-teman, Hello 2022. Ini aku ambil gambarnya dari Pinterest gitu, dan menurut aku ini gambar yang lumayan gampang yang bisa aku contoh, walaupun gak sesuai dengan ekspektasi aku ya teman-teman. Dan aku juga sebenarnya buat cover untuk bulan Maretnya juga, dan monthly log di bagian depan ya teman-teman. Tapi aku kecolongan, jadi bukunya ini dimainin anakku gitu, jadi bagian depannya itu dirobek setengah gitu ya teman-teman. Alhasil covernya jadi aku nggak pakai, dan monthly lognya aku pindahin ke bagian belakang. Tapi salah aku juga sih teman-teman, nggak hati-hati dalam menyimpannya. Soalnya anak aku itu lagi masa yang aktif-aktifnya banget, nggak bisa lihat barang yang ada di sekitarnya. Nah, balik lagi ya teman-teman ke bullet journalnya. Jadi di sini di halaman pertama itu aku tulis habit tracker ya. Ini adalah habit tracker pertama aku, jadi aku bikin 5 dulu aja. Kalau misalkan memang aku bisa konsisten menjalani habit ini, insya Allah di nextnya aku bakal tambah ya untuk habit tracker ini. Dan di sini aku pakai tema warna hijau gitu ya teman-teman. Aku membuat habit tracker ini untuk mengetahui seberapa rajin sih dan seberapa konsisten yang aku sih untuk menjalani habit keseharian aku ini. Dan di setiap habit itu ada 31 kotak ya teman-teman, sesuai dengan tanggal di bulan Maret. Dan kalau misalkan aku berhasil untuk menjalani di hari itu atau di tanggal itu, aku akan beri warna ya. Nah, kalau teman-teman semua gimana nih, suka bikin habit tracker juga nggak sih? Boleh ya share di kolom komentar. Ini aku kasih hiasan sedikit ya teman-teman, di bagian bawah aku kasih hiasan bunga gitu. Untuk habit yang pertama, di sini ada WY40H ya teman-teman. Ini itu Riyadah Waqiah Yasin 40 hari gitu. Ini sebenarnya aku udah jalanin lama, tapi nggak konsisten gitu ya teman-teman, masih bolong-bolong. Di sini tetap aku tulis 40H ya teman-teman, walaupun kotaknya itu cuma ada 31. Ya sebenarnya sih nggak harus 40 hari juga ya, kalau bisa itu seterusnya setiap hari. Dan untuk habit yang kedua itu ada kode puasa ya, karena aku masih punya hutang puasa teman-teman. Untuk habit ketiga dan keempat itu ada skincare pagi dan malam ya teman-teman. Jadi akhir-akhir ini aku tuh lagi males banget skincarean, karena kayak udah capek aja gitu sama aktivitas sehari-hari. Padahal aku sadar betul ya kalau kulit wajah itu perlu dinutrisi walaupun bukan pakai skincare yang mahal. Lanjut, untuk habit yang terakhir itu ada water. Jadi aku itu lagi kurang banget minum air putih, sehari itu nggak sampai 2 liter ya teman-teman. Lanjut ke halaman berikutnya, di sini aku bikin weekly budget tracker. Sebenarnya aku bingung sih teman-teman ngasih namanya apa. Jadi aku kasih nama ini aja. Di sini itu untuk men-tracker budget yang aku keluarkan per minggunya untuk belanja sayur mayur gitu. Dan di sini aku bikin 4 kolom gitu. Jadi setiap yang aku beli nanti aku tulis beserta harganya dan jumlahnya. Misalnya aku beli udang setengah kilo 30.000,
kangkung 1 ikat besar 5.000 dan lain-lain. Nanti di bawahnya itu aku total berapa dan aku tulis budgetnya berapa dan sisanya berapa jikalau memang ada sisa ya teman-teman. Sebenarnya untuk 4 kolomnya ini udah aku tulis pakai pulpen ya teman-teman, tapi kurang rapi jadi aku timpa lagi pakai brush pen warna hijau. Dan karena aku ini pakai brush pen metalik, jadi itu kalau ditimpa pakai pulpen hitam tuh kayak nggak kelihatan gitu teman-teman. Seperti yang aku tulis di habit tracker aku ini kan kayak kurang kelihatan gitu ya, karena dia emang nggak terlalu nyata gitu. Dan aku kasih hiasan daun-daun kayak gini ya teman-teman untuk di sisi tengahnya. Lanjut, ini aku mau menempelkan washi tape di keempat kolom ini. Jadi nanti aku akan tulis week 1, week 2, week 3, dan week 4. Sebenarnya aku tuh ada niatan mau bikin meal plan sih teman-teman, cuman masih kayak maju mundur gitu. Soalnya aku sama suami itu kalau makan sehari-hari itu nggak yang gimana-gimana sih. Misalkan hari ini aku masak oseng sawi, besoknya aku masak itu lagi tuh nggak masalah gitu. Dan biasanya kalau malam hari itu atau hari libur aku tuh beli makan di luar gitu teman-teman. Tetap ya kita harus menjaga kewarasan. Tapi menurut aku meal plan juga penting sih teman-teman, karena kan kita suka bingung ya kalau pagi hari itu mau masak apa, padahal tuh bahan-bahannya udah ada di kulkas. Jadi kalau misalkan ada meal plan gitu kan kita udah langsung masak gitu ya teman-teman, nggak perlu mikir-mikir lagi. Tapi balik lagi seperti yang tadi aku bilang, kalau aku tuh masih maju mundur ya teman-teman untuk bikin meal plan. Kalau teman-teman gimana nih, tim yang tanpa meal plan atau tim yang pakai meal plan? Boleh ya kasih masukan buat aku. Beralih ke halaman selanjutnya, di sini aku bikin no spend challenge. Jadi aku mau men-challenge diri aku sendiri, apakah aku bisa mengontrol pengeluaran aku setiap harinya ya teman-teman. Contohnya seperti jajan, mau jajannya murah, mau jajannya mahal, mau jajan online ataupun offline. Dan aku udah buat 31 kotak untuk challenge ini ya teman-teman, sesuai dengan tanggalnya. Jadi kalau misalkan aku berhasil untuk nggak melakukan pengeluaran atau jajan di hari itu, akan aku beri warna. Dan semisal kalau aku jajan di hari itu, kotaknya itu aku nggak beri warna ya teman-teman. Dan di bawahnya ini aku buat kayak untuk notes gitu ya teman-teman, semisal ada evaluasi atau mungkin motivasi untuk aku. Jadi nanti aku tulis di sini. Bikin challenge kayak gini tuh menurut aku bukan berarti kita pelit terhadap diri sendiri ya teman-teman, kayak harus menahan keinginan untuk jajan atau beli apa. Tapi menurut aku malah bikin kita itu jadi bisa lebih mengontrol diri sendiri terhadap pengeluaran-pengeluaran setiap harinya walaupun dengan nominal yang kecil. Di halaman berikutnya, aku buat spending tracker. Jadi ini untuk men-tracker pengeluaran aku yang ada di no spending challenge ini ya teman-teman. Semisal hari ini aku beli bakso seharga 10.000, nanti aku tinggal tulis aja di kolom itu apa yang aku beli beserta harganya dan tanggalnya juga. Tapi ini bukan hanya untuk men-tracker pengeluaran aku di no spend challenge aja ya teman-teman. Jadi semua pengeluaran aku catat di sini biar aku tahu ya uang aku itu larinya kemana dan untuk apa aja ya teman-teman. Walaupun nominalnya kecil pun tetap aku catat di sini supaya ketika di akhir bulan pas kita evaluasi budget itu hasilnya balance antara catatan dan uangnya. Jadi menurut aku penting banget untuk mencatat semua pengeluaran kita dalam 1 bulan ya teman-teman. Karena aku juga sebenarnya nggak semua pengeluaran sih aku catat sebelum-sebelumnya, tapi untuk di bulan Maret ini aku pengen banget apa yang aku keluarkan itu aku catat di sini meskipun nominalnya cuma 1.000 atau 2.000 ya. Dan lanjut ke halaman terakhir, di sini tuh ada monthly log. Seperti yang tadi aku bilang, harusnya ini tuh ada di bagian depan ya teman-teman, tapi karena dirobek anak aku jadi aku pindah ke bagian belakang. Monthly log ini aku buat untuk mencatat acara atau agenda ataupun kegiatan aku di tanggal tersebut, misalnya keundangan atau ada jadwal imunisasi anak, bahkan ada acara silaturahmi sama keluarga ataupun teman-teman terdekat ya. Ini tuh sebenarnya sebagai alarm atau reminder kita ya teman-teman. Nggak harus ditulis di buku kayak gini juga sih, di HP pun bisa. Sebelumnya juga aku tulisnya di handphone, tapi sekarang aku pengen tulis di buku jurnal aja. Dan semuanya itu sesuai selera teman-teman masing-masing ya, maunya itu kayak gimana.
Mau tulis di catatan handphone atau di tablet atau di buku jurnal kayak gini itu sama aja ya teman-teman. Dan aku mau tambahin sedikit hiasan pakai washi tape ini di atas dan di samping kanan dari monthly log ini ya. Dan aku tulis tanggal sesuai dengan harinya juga. Untuk bujo aku kali ini cuma segini aja ya teman-teman. Mungkin di nextnya aku bakalan tambahin konten planner gitu. Jadi itu kayak jadwal ya teman-teman, konten apa yang harus aku upload, kapan aku harus uploadnya, dan kapan aku tag videonya. Karena belajar dari pengalaman sekarang itu aku keteteran banget ya. Jadi harus memperbaiki manajemen waktu banget sih sebenarnya. Alhamdulillah untuk bujo kali ini udah selesai ya teman-teman. Mohon maaf banget jikalau banyak salah penyampaian kata. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah klik dan nonton video aku. Kalau teman-teman suka sama videonya, boleh ya bantu aku dengan cara klik subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dan qanaah ya teman-teman. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.